yang bernama Al-Arqam, yang mana organisasi ini memiliki aliran yang sudah dilarang di Malaysia sejak lama, dan banyak yang berasumsi kalau GISBH itu adalah wajah baru dari aliran Al-Arqam ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kali ini gue pengen ngebahas mengenai sebuah kasus yang lagi rame banget nih geng. Terjadi di Malaysia, yaitu tentang sebuah perusahaan yang memiliki banyak bisnis di negara tersebut. Dan perusahaan ini berhubungan dengan salah satu kelompok organisasi keagamaan. Tapi baru-baru ini mereka itu memiliki sebuah skandal yang membuat masyarakat Malaysia jadi kaget dengan hal tersebut. Nama perusahaan ini adalah Ikhwan Service and Business Holding atau disingkat dengan GISBH. Nah, perusahaan ini memiliki usaha minimarket, toko roti, dan lain-lain. Nah, namun ternyata baru-baru ini terungkap kalau perusahaan tersebut yang cukup besar pergerakannya di Malaysia ini memiliki skandal di salah satu panti sosial yang mereka kelola, di mana banyak sekali remaja-remaja di bawah umur yang mengalami pelecehan oleh staf yang bekerja di panti tersebut. Kasus ini benar-benar heboh. Pasalnya di Malaysia, GISBH ini membranding perusahaan mereka sebagai perusahaan yang mempromosikan lifestyle yang islami. Sehingga bisnis-bisnis yang berada di bawah naungan GISBH ini juga lekat dengan syariat Islam. Selain itu, kalau diselidiki lebih dalam lagi mengenai perusahaan yang satu ini, GISBH ternyata juga memiliki hubungan dengan salah satu aliran yang dianggap sesat di Malaysia, yaitu sebuah organisasi yang bernama Al-Arqam, yang mana organisasi ini memiliki aliran yang sudah dilarang di Malaysia sejak lama, dan banyak yang berasumsi kalau GISBH itu adalah wajah baru dari aliran Al-Arqam ini. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas nih geng, semuanya dengan tuntas dan jelas. Mulai dari bagaimana kasus pelecehan ini bisa terungkap, dan apa sebenarnya moto dari perusahaan GISBH ini, dan apa kaitan mereka dengan Al-Arqam. Selengkapnya kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam penggerebekan panti sosial GISBH. Jadi pembahasan ini gue mulai dari bagaimana kronologi penggerebekan panti sosial milik GISBH ini dulu geng. Gue menemukan beberapa kronologi lengkap dari media lokal Malaysia, yaitu Berita Harian. Nah, dikatakan di sana sebelum penggerebekan terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2024, ada sebuah akun Facebook yang bernama Pusat Kajian Aliran Sesat atau yang disingkat dengan PUKAS Malaysia, yang mengatakan kalau adanya dugaan kegiatan sesat di GISBH. Namun ketika gue cari nih di Facebooknya ya, ini udah nggak ada lagi geng. Jadi udah nggak bisa ditemukan lagi postingan tersebut. Ya mungkin karena udah di take down atau di report. Terus kemudian kurang lebih sebulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 September tahun 2024, ada seorang ulama dan penulis sekaligus juga dosen Islam dari Malaysia yang bernama Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, yang mana di Facebooknya dia ini bercerita kalau ada isu kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh perusahaan GISBH, sehingga pihak berwenang itu harus melakukan investigasi atas pemberitaan tersebut untuk bisa menindaklanjuti apa yang sebenarnya dilakukan oleh GISBH ini. Nah, pada awalnya kan ini baru informasi yang sebatas isu. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin menegaskan ajaran yang dibawa juga adalah kesinambungan ajaran Al-Arqam yang telah difatwakan. Terus geng, gue juga menemukan adanya sebuah sumber dari artikel suara.com. Kalau pada awalnya laporan ini justru berawal dari seseorang yang bernama Nasiruddin Muhammad Ali yang merupakan CEO dari GISBH. Gue nggak tahu nih ya mana yang benar. Mungkin jika ada kalian yang menonton ini berasal dari Malaysia dan punya informasi yang lebih akurat, ya bisa tuliskan di kolom komentar ya geng, supaya kita bisa berbagi informasi. Terus selain itu geng, menurut media VOA Indonesia, ada dugaan kalau GISBH ini melakukan penelantaran anak, melakukan ajaran yang menyimpang dan melakukan kekerasan
ekwal ya. Itu yang mereka lakukan. Dan ya begitulah. Ini cukup menyeramkan lah ya kalau kita bayangkan ya beberapa remaja di bawah umur harus mengalami hal seperti itu. Atas laporan-laporan tersebut, akhirnya otoritas berwenang dari Malaysia itu melakukan penggerebekan di 20 panti sosial milik Global Ikhwan Malaysia yang merupakan bagian dari GISBH yang terdiri dari 18 panti amal yang ada di Selangor dan 2 lainnya yang berada di Negeri Sembilan tepat pada tanggal 11 September tahun 2024. Nah, dalam penggerebekan ini itu pihak kepolisian diturunkan sebanyak 2.528 orang. Gila nggak tuh? Serta 1.273 personil lain dari instansi yang lain. Yang mana operasi penggerebekan ini dinamai dengan Operasi Global. Dan dalam penggerebekan tersebut, menurut media VOA Indonesia, ada sebanyak 402 anak yang berhasil diselamatkan. Di mana 201-nya itu merupakan laki-laki dan 201 lainnya adalah perempuan. Mereka semua itu berusia mulai dari 1 sampai 17 tahun. Dan bahkan 10 diantaranya itu adalah penyandang disabilitas dan autisme. Nah, menurut media CNBC Indonesia, sebenarnya anak-anak tersebut masih jelas orang tuanya. Dan bahkan sebagian besar dari mereka itu orang tuanya adalah karyawan di GISBH. Nah, hanya saja anak-anak mereka ini memang sudah ditempatkan di rumah-rumah panti tersebut sejak mereka masih bayi. Dan diyakini sudah lama didoktrin sejak usia belia agar selalu setia dengan kelompok tersebut. Kebayang gak tuh? Misalkan nih ya, gue yang punya GISBH nih. Lo kerja sama gue jadi karyawan gue. Dan setiap kali lo punya anak lo lahir, lo gue doktrin nih. Udah lo kerja buat gue aja, anak lo taruh di panti, jadi lo gak perlu capek buat ngurusin. Dan hal itu terus berulang terjadi. Serem banget ya, semacam sebuah sekte yang memang sudah mempersiapkan keanggotaannya sejak bayi gitu. Dan setelah mereka semua diselamatkan nih, anak-anak yang penyandang disabilitas dan autisme itu langsung dibawa ke Departemen Kesehatan Sosial yang kalau di Malaysia itu bernama Jabatan Kebajikan Masyarakat atau disingkat JKM. Nah, sementara sisanya yaitu sekitar 392 anak lain itu menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Pusat Pelatihan Polisi yang berada di Kuala Lumpur. Terus selain itu, geng, pihak kepolisian juga menangkap sebanyak 171 orang yang diduga sebagai pelaku, yang sebagian dari mereka adalah ustadz serta pengasuh dari panti tersebut. Kacau nggak tuh? Yang melakukan tindakan kekerasan, yang melakukan eksploitasi, yang melakukan pelecehan itu para ustadz dan para pengasuh alias guru-gurunya. Tapi menurut sumber lain nih, geng, yang gue temukan, dikatakan nih ya, polisi sebenarnya menangkap sekitar 200 orang sebelumnya. Nah, di saat itu GISBH pun akhirnya buka suara nih mengenai penggerebekan yang terjadi ini dengan mengatakan kalau perusahaan tersebut membantah segala tuduhan pelecehan yang dialamatkan ke mereka. Mereka mengatakan nggak pernah mereka melakukan pelecehan tersebut terhadap para murid-murid mereka yang masih di bawah umur ini. Kemudian GISBH juga mengatakan kalau pihak mereka tidak mengelola panti sosial yang digerebek oleh pihak kepolisian. Nah, jadi di dalam hal ini GISBH tuh kayak lepas tangan. Dia bilang, oh panti yang digerebek polisi itu bukan panti kami nggak ada kerja sama mereka gitu. Jadi kayak mereka itu pengen cuci tangan dari kasus ini. Tapi geng, pernyataan yang diberikan oleh GISBH ini nggak membuat polisi memberhentikan penyelidikan mereka, sehingga polisi di saat itu masih terus berupaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Berlanjut lagi, pada tanggal 12 September tahun 2024, anak-anak yang berhasil diselamatkan di panti sosial tersebut masih dalam pantauan otoritas yang berwenang untuk bisa menyelidiki lebih lanjut mengenai dugaan kekerasan serta pelecehan yang menimpa mereka. Nah lalu geng, di tanggal 12 ini nih geng, ada seorang perempuan yang masih berusia 19 tahun. Dia ini didakwa di pengadilan Seremban atas 4 tuduhan berupa pelecehan secara fisik terhadap 4 gadis di bawah umur yang berusia 5-6 tahun di sebuah pusat perawatan yang ada di Seremban, yang mana kasus ini ternyata masih ada kaitannya dengan GISBH. Nah, hanya saja si perempuan ini mengaku kalau dia tidak bersalah karena dia merasa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Dan di tanggal 12 September ini, juru bicara dari GISBH mengatakan kalau perusahaan mereka akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantah semua tuduhan-tuduhan tersebut. Terus singkat cerita nih geng, keesokan harinya, tepat pada tanggal 13 September tahun 2024, digelarlah sebuah konferensi pers mengenai kasus penggerebekan di panti sosial milik GISBH ini. Yang mana di saat itu, Ketua Polisi Negara Malaysia yang bernama Tan Sri Razaruddin Hussein mengatakan kalau polisi itu sudah menerima sebanyak 41 laporan mengenai GISBH sejak tahun 2011 sampai bulan September tahun 2024. So, laporan polis, keseluruhan laporan polis bermula daripada tahun 2011 sehingga September ini berjumlah 41 laporan polis.
Nah, jadi memang mereka ini udah lama banget geng dilaporkan. Dan semuanya ini mengenai skandal yang terjadi di perusahaan tersebut. Tapi sampai sejauh ini belum ada yang terungkap. Nah, di dalam konferensi pers itu, Razarudin juga mengatakan kalau ada beberapa anak yang mendapatkan kekerasan dengan menerima hukuman yang sebenarnya tidak pantas buat mereka. Nah, salah satu hukumannya adalah kalau mereka ini berbuat kesalahan, maka pengasuh yang ada di panti tersebut itu nggak segan-segan akan menempeli anggota tubuh mereka menggunakan sendok yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Wow, kejam banget. Dan selain itu, yang lebih menggelikannya adalah para pengasuh ini sering sekali menyentuh tubuh dari mereka, yang alasannya itu mereka sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal itu aslinya sedang dilecehkan. Ya, tapi yang namanya bocah-bocah di bawah umur, mereka kan nggak tahu kalau itu adalah hal yang sebenarnya nggak boleh mereka terima. Apalagi kalau sedari kecil mereka ini nggak pernah dikasih edukasi mengenai hal tersebut. Jadinya para pengasuh itu dengan bebas melakukan tindakan keji mereka tanpa disadari oleh bocah-bocah di bawah umur ini kalau sebenarnya mereka ini sedang dilecehkan. Menurut sumber lain yang gue dapatkan, para korban juga diajari oleh para pelaku untuk melakukan gitu-gitu. Dan biasanya mereka itu akan digituin ya, satu sama lain lah, sesama murid. Wah, gila ya, kacau banget. Ini benar-benar sebuah kegilaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu geng, dari 171 orang pengasuh, ada 159 orang yang diamankan dan sudah mendapatkan izin penahanan. Nah, mereka semua itu berumur mulai dari 17 sampai 64 tahun. Dan hal ini dianggap sebagai sebuah permasalahan serius yang terjadi di Malaysia. Bahkan, Perdana Menteri Malaysia yang bernama Anwar Ibrahim itu menegaskan geng, kalau permasalahan keyakinan dan penyalahgunaan kekuasaan serta agama serta kekerasan terhadap anak adalah permasalahan yang serius yang harus segera ditangani. Dan kemudian diadakanlah konferensi pers lagi pada tanggal 14 September tahun 2024. Di dalam konferensi pers tersebut, Razarudin itu mengatakan kalau sebenarnya penggerebekan ini adalah hasil dari pengintaian yang dilakukan oleh mereka melalui badan intelijen dan polisi selama 6 bulan lamanya. Nah, jadi nggak mungkin ya tindak kejahatan ini ya hanya sekedar isu belaka karena memang udah diintai sejak lama. Dan Razarudin juga mengatakan kalau polisi melakukan penyelidikan terhadap GISBH itu sejak pertama kali laporan mengenai perusahaan tersebut masuk, yaitu pada tahun 2011. Jadi udah cukup lama dipantau. Dan kemudian polisi juga sempat bertemu dengan perwakilan dari Pukas yang sebelumnya sempat gue sebutkan. Nah, pertemuan polisi ini itu sekitar 6 bulan yang lalu sebelum penggerebekan dilakukan. Dan prosesnya memang panjang geng untuk sampai digerebek gitu ya. Nah, lalu geng, keesokan harinya, tepat di tanggal 15 September tahun 2024, polisi kemudian memastikan ada sebanyak 483 orang yang berhasil dimintai keterangan, yang mana mereka semua terdiri dari orang yang melaporkan kasus GISBH ini, terus saksi, korban, dan juga para tersangka. Lalu di tanggal yang sama nih, di tanggal 15 itu juga, hasil pemeriksaan dari sekitar 384 korban itu akhirnya sudah keluar, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya unsur penelantaran dan kekerasan yang terjadi pada para korban. Lalu geng, sekitar 2 hari kemudian, yaitu tanggal 17 September tahun 2024, polisi di saat itu memeriksa sebanyak 96 rekening milik GISBH dan memutuskan untuk membekukan semua rekening mereka tersebut. Dan gak cuma itu, ada 4 rekening milik GISBH yang memiliki aset senilai lebih dari 581.000 ringgit yang kalau dirupiahkan itu jumlahnya sekitar 2,1 miliar rupiah. Dan pemeriksaan terhadap para korban akhirnya selesai dilakukan dan memang jelas semuanya ada tanda-tanda kekerasan pada mereka. Dan semua bukti yang sudah berada di tangan pihak kepolisian itu akhirnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Lalu keesokan harinya di tanggal 18 September tahun 2024 ada seorang pengusaha yang juga merupakan anggota dari GISBH yang namanya itu adalah Muhammad Riza Makar. Dia ini ditangkap karena tuduhan melakukan tindakan kejahatan terhadap seorang wanita pada tanggal 9 September tahun 2024. Dan kasus ini akhirnya saling berkesinambungan dan kemudian dibawa ke pengadilan Putrajaya. Nah, hanya saja di saat itu Riza ini membantah segala tuduhan dan mengatakan kalau dia itu nggak bersalah atas tuduhan tersebut. Lalu keesokan harinya di tanggal 19 September tahun 2024 ada 19 orang yang merupakan pejabat tinggi di GISBH itu berserta dengan istri-istri mereka dan beberapa orang lain itu akhirnya juga ditahan oleh pihak kepolisian selama 7 hari untuk kepentingan penyelidikan. Nah, supaya mereka ini nggak kabur. Dan di antara mereka ada yang bernama Nasiruddin Muhammad Ali yang menjabat sebagai ketua eksekutif dan CEO dari GISBH. Terus ada juga 3
3 orang asisten pengajar di sebuah madrasah yang berada di Kuala Pilah yang diduga juga memiliki hubungan dengan GISBH ini. Dia ini didakwa di pengadilan Seremban dengan 14 dakwaan yang berkaitan dengan pelecehan terhadap 5 bocah di bawah umur, dan ini semua dia lakukan pada tahun 2022 dan 2023. Dan sama aja seperti pelaku lainnya, semuanya mengaku kalau mereka tidak bersalah atas kejadian tersebut. Singkat cerita nih geng, pada tanggal 20 September tahun 2024 ada sebanyak 7 orang yang diduga memiliki hubungan dengan GISBH, yang mana mereka semua ditahan untuk kepentingan penyelidikan terhadap GISBH ini. Yang mana salah satu dari mereka yang ditangkap itu adalah putra dari mantan pemimpin Al-Arkam yang bernama Ashari Muhammad yang dikenal dengan sebutan Abuya. Dia ini merupakan anggota dari kelompok remaja pembela ummah atau yang sering disingkat dengan RPU milik GISBH. Nah, ini saling berkesinambungan semua geng, saling ada hubungannya. Setiap tindakan kejahatan yang mereka lakukan itu satu persatu mulai terbongkar. Terus selain itu geng, ada asisten pengajar di sebuah madrasah yang ada di Kuala Pilah yang juga didakwah atas 6 tuduhan pelecehan terhadap 4 bocah laki-laki pada tahun 2024, di mana dia ini membantah sudah melakukan hal tersebut. Tapi kemudian di tanggal yang sama diadakanlah sebuah rapat khusus dari panitia Fatwa Negara Perlis yang memutuskan kalau keyakinan dan ajaran yang ada di GISBH itu adalah sesat, dan apa yang dilakukan oleh para kelompoknya ini itu benar adanya. Jadi walaupun mereka membantah, tapi banyak buktinya kalau mereka sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan ilegal. Lalu geng, singkat ceritanya lagi, operasi nasional kembali dilakukan tepat pada tanggal 21 September tahun 2024 dengan melakukan penggerebekan yang berlokasi di 82 titik yang berbeda. Di dalam penggerebekan kali ini, polisi itu berhasil menyelamatkan sebanyak 186 korban yang terdiri dari 102 laki-laki dan 84 perempuan. Serta polisi juga menangkap sebanyak 155 orang yang terdiri dari 78 laki-laki dan 77 perempuan. Polisi di saat itu menemukan beberapa selembaran dan barang-barang yang mengandung ajaran yang diyakini bertentangan dengan ajaran Islam alias sesat, dan barang-barang tersebut akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Terus geng, di daerah Penang, polisi juga melakukan penggerebekan di 4 tempat yang berbeda, yang mana 2 diantaranya adalah pusat penitipan anak yang diyakini terkait dengan GISBH. Di sana, polisi menemukan adanya 6 buku yang diduga terkait dengan ajaran Al-Arkam, yang mana ajaran tersebut adalah ajaran yang sudah dilarang oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 1994 yang dianggap sesat. Pelbagai jenis buku berkaitan aurat Muhammadiyah dan Al-Arkam yang disembunyikan dalam stor rumah amal terbabit ditemui. Terus nggak cuma itu, di Malaka, polisi juga menemukan ada sebanyak 285 barang yang berkaitan dengan ajaran Al-Arkam serta gambar dari Ashari Muhammad di 19 tempat di sana. Ada juga barang lainnya yang berupa berbagai jenis buku dan dokumen terkait dengan GISBH yang ditemukan terkubur di tepi sungai. Wah, ini aneh banget. Namun ada sebagian dari barang tersebut yang sudah dibakar dan ditemukan di 3 rumah yang diduga merupakan tempat tinggal dari keluarga ketua pelaksana GISBH yang berada di daerah Kampung Panji. Nah, jadi di dalam hal ini bukti-buktinya sudah jelas ditemukan oleh pihak yang berwajib. Mereka ini ya hampir nggak bisa mengelak, geng. Dan sampai di sini kalian udah paham nih, geng ya, perjalanan dari kasus ini. Bagaimana kasus ini bisa terbongkar dan bagaimana mengerikannya GISBH ini dengan segala anak cabang perusahaannya. Nah, setelah kita bahas panjang lebar mengenai kronologi tadi, sekarang kita bakal bahas nih geng, mengenai perusahaan GISBH ini. Apa sebenarnya maksud dari dibentuknya perusahaan ini, dan perusahaan ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Kita bahas tentang profil perusahaan GISBH. Global Ikhwan Malaysia. Seperti yang sempat gue singgung sebelumnya, kalau perusahaan ini adalah bagian dari GISBH. Perusahaan tersebut didirikan oleh Ashari Muhammad. Kalau menurut informasi yang gue dapat, sedari dulu memang GISBH ini sudah sering sekali dikaitkan dengan kelompok Al-Arkam, yaitu organisasi aliran sesat yang sudah dilarang oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 1994. Bukannya membantah keterkaitan mereka, GISBH justru mengakui kalau mereka memang bagian dari Al-Arkam. Nah, jadi mereka ini berani banget, geng. Namun, perusahaan tersebut membranding diri mereka menjadi sebuah perusahaan Islam yang aktivitasnya berlandaskan kepada ajaran Islam. GISBH sendiri itu bergerak di berbagai sektor bisnis, mulai dari pendidikan, keuangan, komunikasi, pertanian, medis, manufaktur, sampai dengan sektor pariwisata. Dan di antaranya itu ada usaha laundry, minimarket, toko roti, dan restoran, serta yang lain-lain. Bahkan menurut media, itu bisnis yang dimiliki oleh GISBH ini nggak cuma ada di Malaysia, tetapi juga ada di beberapa negara lain seperti di Singapura, Mesir,
Arab Saudi, Prancis, Australia, Thailand, dan juga negara kita Indonesia. Wah, gokil ya. Cabang mereka tuh banyak banget. Nah, kalau di Indonesia sendiri, GISBH ini memiliki anak perusahaan yang bernama PT Global Ikhwan Group Indonesia, yang mana mereka ini memproduksi semacam peci, terus konveksi yang berbau agamais gitu, kayak baju gamis muslim gitu, terus makanan serta juga minuman. Lalu diketahui juga kalau Global Ikhwan Group Indonesia itu juga memiliki peternakan yang bernama Wadi Barokah yang terletak di Bogor. Nah, galeri Ikhwan dan konveksi juga ada di beberapa kota di Indonesia, serta fasilitas pendidikan yang bernama Wadi Harapan yang memiliki fasilitas playgroup sampai dengan sekolah. Tapi kemudian ada juga restoran, swalayan, dan juga hotel. Jadi banyak banget gitu ya pergerakan usaha mereka termasuk di negara kita. GISBH sendiri pertama kali menuai kontroversi itu sejak tahun 2011, geng, di mana mereka ini memiliki pemahaman yang agak menyimpang menurut keterangan banyak saksi. Ketika itu dikatakan, anggota dari GISBH ini mempromosikan keluarga poligami dan mendirikan sebuah kelompok yang bernama Klub Istri yang Patuh. Wah, aneh banget gitu ya. Poligami dijadiin sebuah campaign gitu. Dan kelompok tersebut dibentuk oleh GISBH sebagai media untuk mengajarkan pemahaman kepada para istri agar tunduk sepenuhnya kepada suami mereka. Ya mungkin tujuannya baik kali ya. Maksudnya tuh supaya ya laki-laki itu pada hakikatnya memang kan menjadi imam dan pemimpin. Tetapi kalau misalkan istrinya disetir untuk harus memperbolehkan suami menikah lebih dari satu, itu agak aneh sebenarnya. Karena syarat-syarat dari poligami itu kan terutama banget tuh harus bisa bersikap adil dan mampu gitu. Bukannya istrinya yang ditekan. Nah, ini adalah sebuah pemahaman dan campaign yang aneh dari pergerakan oknum organisasi Islam. Nah, di dalam ajaran mereka, jadi mereka itu mengatakan seorang istri nggak boleh membantah apapun perkataan suami. Meskipun apa yang dikatakan oleh suaminya itu salah, kocak banget. Dan gak cuma itu, GISBH juga mengajarkan agar para istri itu bisa menjadi pekerja anu-anu yang baik bagi suaminya. Aneh banget. Dan hal ini bertujuan agar suami mereka gak berselingkuh, tapi ya mengkampanyekan poligami. Kan ini aneh juga gitu. Seseorang yang berpoligami itu apakah langsung mengajak cewek lain untuk menikah, atau justru ada PDKT terus pacaran dulu? Kalau misalkan ada PDKT terus pacaran dulu kan itu udah termasuk selingkuh tuh. Aduh, aneh-aneh aja. Dan otomatis pemahaman yang diberikan oleh GISBH ini itu menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena jelas ini sangat merugikan perempuan. Gue nggak begitu paham agama sih, geng ya, tapi setahu gue memang istri itu harus patuh lah sama suami. Tapi ada pengecualiannya juga. Kalau suami mengajarkan hal yang nggak benar, salah dan buruk, masa ia harus patuh juga? Ya istri punya hak untuk mengingatkan gitu. Karena pemahaman yang begitu aneh ini, banyak orang yang sudah skeptis dan memandang buruk GISBH yang berpusat di Malaysia ini. Nah, jadi kurang lebih itulah profil singkat dari GISBH dan beberapa kontroversi yang mereka buat. Sekarang, gue pengen ajak kalian untuk ngebahas salah satu aliran sesat yang merupakan bagian atau payung dari GISBH, yaitu Al-Arkam. Nah, mengapa kelompok ini disebut sebagai aliran sesat sehingga dilarang oleh pemerintah Malaysia? Sekarang kita bahas. Jadi geng, Al-Arkam ini sendiri adalah sebuah kelompok Islam yang berada di Malaysia. Dan diketahui kalau kelompok ini didirikan oleh Ashari Muhammad tadi, orang yang sama dibalik berdirinya GISBH. Gerakan ini ternyata juga dikenal dengan nama Darul Arkam. Dan kelompok ini pada awalnya adalah sebuah kelompok kecil yang berada di sebuah daerah yang terpencil, geng. Dan kelompok ini kemudian menjalankan syariat Islam dengan sangat ketat dan mengembangkan ekonominya sendiri. Singkat cerita, pada tahun 1968, Ashari, sang pendiri dari kelompok ini yang merupakan mantan guru agama pemerintah, itu memulai sebuah kelompok belajar yang berada di Kampung Datuk Keramat yang berada di sebuah desa pinggiran kota yang ada di Kuala Lumpur. Kelompok ini awalnya dikenal dengan nama Rumah Putih karena rumah tempat mereka berkumpul itu emang dicat warna putih. Dan 2 tahun setelah itu, kelompok ini akhirnya mendapatkan perhatian publik karena banyak orang yang berpikir kalau kelompok tersebut adalah sebuah kelompok yang rada menyimpang gitu. Dan pada suatu waktu, kelompok ini pernah dituduh oleh warga yang berada di sekitar lingkungan tempat mereka berkumpul sudah melakukan sebuah dakwah yang menyimpang dan benar-benar harus dijauhi. Ya, di mana-mana pergi orang terima. Di mana-mana pergi orang boleh terima. Bukan saja orang Melayu, orang Arab terima kita, orang India terima kita, orang Pakistan terima kita, orang Nigeria terima kita.
Meskipun mendapatkan banyak tuduhan, tapi ternyata kelompok ini menjadi berkembang pesat dan semakin banyak yang menjadi anggotanya. Dan singkat cerita, pada tanggal 28 Februari tahun 1971, kelompok tersebut memutuskan untuk mengganti nama mereka setelah pengikut mereka tuh semakin banyak. Di saat itu mereka mengganti nama menjadi Darul Arkam. Dan nama ini sendiri diambil dari nama seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Arkam bin Abi Arkam, yang di dalam kisahnya itu memberikan izin agar rumahnya yang berada di Mekah untuk digunakan sebagai tempat pertemuan awal bagi umat Islam. Nah, jadi mereka terinspirasi dari sana. Dan pada saat awal kelompok ini terbentuk dan berganti nama menjadi Darul Arkam, si pendirinya yaitu Az-Zahari serta para pengikutnya itu berusaha untuk bergabung dengan kelompok dakwah lain seperti Jemaat Al-Tabligh dan juga ABIM atau ABIM. Nah, namun ternyata Jemaah Al-Tabligh itu memiliki perbedaan ajaran dengan pihak Darul Arkam ini, sehingga mereka itu nggak mau bersatu dan memilih untuk menjauh. Sementara Darul Arkam tetap berusaha dekat dengan yang satunya yaitu ABIM. Nah, kedekatan tersebut bisa membuat Az-Zahari akhirnya ditawari jabatan sebagai kepala ABIM yang ada di daerah Selangor, Malaysia. Nah, hanya saja di saat itu Az-Zahari menolak tawaran tersebut. Nah, tapi setelah beberapa lama kemudian dia pun akhirnya menerima jabatan sebagai kepala ABIM dari Biro Dakwah yang ada di Selangor. Nah, Darul Arkam sendiri yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Arkam ini semakin terlihat gerakan radikalnya. Tepat pada tahun 1986, Otoritas Keagamaan Malaysia menemukan sebuah buku karya Az-Zahari di mana di dalam buku tersebut mengklaim kalau Nabi Muhammad dan keempat khalifah itu bisa ditemui melalui mimpi dan bahkan juga bisa ditemui secara langsung di dunia nyata. Nah, ini kan udah sesat banget nih. Dan atas pernyataan di dalam buku tersebut akhirnya dikecam nih oleh Otoritas Keagamaan Malaysia. Dan Az-Zahari di saat itu kemudian memutuskan untuk meninggalkan Malaysia. Dia kabur, tapi buku-buku yang dia tulis itu tetap diterbitkan dan diedarkan di Malaysia. Az-Zahari di saat itu juga mengklaim kalau dia ini bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, memilih siapa saja pengikutnya yang akan masuk surga, bahkan pernah memberikan ramalan kalau pemerintah Perdana Menteri Mahathir akan berakhir dalam waktu 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Dan Az-Zahari juga pernah mengklaim kalau dia memiliki rencana untuk membentuk pemerintahan Islam di Malaysia. Nah, jadi benar-benar sebuah gerakan yang udah menyimpang banget, geng. Terus geng, gerakan radikal yang dilakukan oleh Al-Arkam ini semakin lama semakin membuat resah pemerintah Malaysia. Terutama ketika adanya kasus tentang 19 mahasiswa Malaysia yang merupakan anggota dari Al-Arkam itu ditangkap di Kairo karena diduga berhubungan dengan kelompok ekstremis Islam yang ada di Mesir. Dan ada sebuah bukti di mana gerakan tersebut sedang mempersiapkan pemberontakan bersenjata. Jadi kayak orang-orang yang siap untuk melakukan pengeboman lah gitu geng. Ya teror lah gitu. Dan pihak yang berwenang juga mengungkapkan kalau gerakan tersebut sudah membentuk pasukan beranggotakan 313 orang yang dinamakan dengan Tentara Badar, yang mana diyakini sudah dilatih di Thailand. Akhirnya berita tersebut pun tersebar nih geng. Dan di saat Al-Arkam tahu kalau anggota mereka sudah ketahuan berhubungan dengan para ekstremis-ekstremis dan sudah berlatih senjata gitu ya, pihak Al-Arkam itu membantah keras tuduhan tersebut. Dan di saat itu akhirnya pemerintah Malaysia mulai menetapkan kalau kelompok Al-Arkam adalah kelompok yang menyimpang dan tersesat dan juga berbahaya. Lalu lanjut, pada bulan September tahun 1994, Az-Zahari, si pemimpin dan pendiri dari Al-Arkam, itu ditangkap oleh otoritas Thailand dan dipulangkan ke Malaysia. Tahun yang sama, Al-Arkam pun mulai dibubarkan dan dilarang di Malaysia karena dianggap berbahaya. Tapi setelah mereka bubar, mereka dilarang, mereka malah membentuk sebuah pergerakan yang tidak langsung berhubungan dengan agama, tetapi lebih membentuk sebuah perusahaan. Nah, itulah tadi, GISBH. Itu adalah terusan dari Al-Arkam, yang mana itu menjadi kamuflase mereka yang seolah-olah mereka ini sudah bubar, padahal mereka hanya berganti nama dan berganti topeng. Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai kasus dari GISBH yang asal muasalnya berawal dari gerakan kelompok sesat yang bernama Darul Arkam. GISBH ini diduga melakukan pelecehan terhadap bocah-bocah di bawah umur yang ada di panti sosial mereka. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.